Pendengar Mutiara Kasih yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo Januarius Fanbase dalam renungan Minggu Paskah tanggal 5 April 2026. Mari kita awali permenungan ini dengan menandai diri dengan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu untuk hidup yang kami terima, untuk perjalanan hidup kami boleh merenungkan hidup kami lewat firman-Mu pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami. Semoga firman ini meneguhkan kami dalam kesiaran hidup kami untuk memaknai diri sebagai manusia Paskah yang berarti dan berdampak bagi diri kami, bagi keluarga, dan bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, umat sekalian pendengar Mutiara Kasih yang saya kasihi dalam Kristus. Refleksi kita tentang Minggu Paskah dengan perikop Injil Yohanes yang sudah kita dengarkan tadi, saya mengajak kita sekalian untuk bermenung dengan satu pernyataan menjadi manusia Paskah. Kita semua dalam perjalanan hidup sebagai orang Katolik khususnya tentu sudah merayakan pesta Paskah sejumlah usia kita masing-masing. Perayaan Paskah berulang, tetapi membawa makna yang terus memaknai perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Manusia Paskah, menjadi manusia Paskah, kita boleh berefleksi dari tokoh-tokoh yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Maria Magdalena, ia adalah seorang perempuan yang sejak awal mengikuti Kristus, yang kalau kita baca dalam Injil yang lain, dialah perempuan juga yang menyeka
meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut minyak narwastu yang mahal. Ia mengajarkan kepada kita sekalian, kalau dulu saya hanya bisa meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut, sekarang saya menjadi manusia Paskah yang datang berlari ke makam, ke kubur, lalu kemudian kembali untuk mengatakan bahwa Kristus sudah bangkit. Manusia Paskah bagi Maria Magdalena adalah dia bertransformasi dari seorang wanita yang hanya mampu menangis dulu. Sekarang dia tidak lagi menangis, tetapi dia berubah menjadi manusia Paskah yang bergirang, berlari, dan mengatakan Kristus sudah bangkit. Mari kita mengidentifikasi diri kita masing-masing lewat tokoh Maria Magdalena. Dia ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa saya Maria Magdalena bukan seperti yang dulu lagi. Saya adalah Maria Magdalena yang menjadi manusia Paskah, bertransformasi untuk berdampak dan bermakna bagi orang lain. Terlebih khusus dengan mulut saya ingin mengatakan Tuhan bangkit, sungguh, dan dia percaya. Menjadi manusia Paskah yang kedua, kita bisa mengidentifikasi diri seperti Simon Petrus. Simon Petrus, seorang murid yang awalnya menggebu-gebu. Dia mengatakan pada Yesus, "Kemana engkau pergi, kami juga ke situ." Tetapi ketika dia mendapati diri di taman, ditanyai oleh seorang wanita, "Engkaukah juga murid orang itu?" Dia menyangkal Kristus 3 kali. Bukan. Dia adalah Simon Petrus yang dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami ketakutan saat ingin bersaksi tentang Tuhannya yang sementara diadili. Sekarang, ketika Kristus bangkit, dia bertransformasi menjadi orang yang dalam usia tua sekalipun, dia tetap berlari untuk kemudian menyaksikan bahwa makam telah kosong. Ia ingin mengatakan kepada kita sekalian, para pengikut Kristus, kalau saya dulu adalah yang menyangkal Tuhan, hari ini saya lari untuk mengatakan bahwa kubur telah kosong. Saya tidak mau menyangkal dia lagi. Dia ingin dalam diam atau dengan bahasa yang lain, ia ingin mengulang jawabannya kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya, "Engkau Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dia ingin mengatakan, "Tuhan, engkau tahu saya mengasihi engkau." Jadi Paskah bagi Simon Petrus adalah bertransformasi. Bukan seperti yang dulu lagi, yang takut, yang menyangkal, tetapi saya manusia Paskah sekarang adalah kubur telah kosong, masuk berani untuk kemudian menjadi mewartakan Kristus yang dia imani. Menjadi manusia Paskah pada tokoh ketiga adalah murid yang dikasihi Yesus, Yohanes. Yohanes, sekalipun dalam kemudaannya mungkin dia berlari lebih cepat, tetapi masih ada perasaan takut. Dia tidak langsung masuk ke dalam makam. Bisa jadi dihantui dan berbagai ketakutan atau perasaan takut sebagai manusia. Tetapi ketika Simon masuk, ia juga berani dan ikut masuk. Dia yang dulu adalah orang yang hanya bersandar, yang hanya dikasihi oleh Yesus, hari ini dia juga melihat sendiri dan dia bilang, "Dulu Tuhan mengasihi saya, sekarang saya mengasihi Tuhan," dengan mengatakan, kubur telah kosong. Kain kafan, kain peluh sudah tidak terikat lagi pada tubuh itu lagi. Sudah terletak sendiri. Jadi dari ketiga tokoh ini, kita bisa mendapati satu benang merah bahwa menjadi manusia Paskah adalah manusia yang bertransformasi, meninggalkan hal-hal yang bisa jadi tanda petik negatif dan bertransformasi kepada hal-hal yang positif. Bapak Ibu pencinta mutiara kasih yang saya kasihi dalam Tuhan, akhirnya Minggu Paskah yang kita rayakan juga harus menjadi minggu kita dalam hidup. Minggu yang tidak hanya selesai dalam perayaan Ekaristi, tetapi pemaknanya keluar dari ruang gereja untuk kemudian diberitakan di rumah
diberitakan pada tetangga, diberitakan di tempat kerja, diberitakan dalam keseharian hidup ketika saya berjumpa dengan orang lain dalam keseharian. Bahwa Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang sungguh hidup. Karena itu saya harus menyematkannya pada diri saya yang beriman kepada Kristus, bahwa kalau kemarin ada Kristus, kemarin ada hidup untuk saya. Hari ini ada Kristus, hari ini ada hidup untuk saya. Besok ada Kristus, besok ada hidup untuk saya. Dan untuk selamanya ada Kristus, untuk selamanya ada hidup bagi saya yang percaya. Kalau demikian, maka kita akan merumuskan diri sebagai manusia Paskah yang berubah, dan gaung dari perubahan itu adalah haleluya, gembira, sukacita, dan keselamatan. Semoga kita sekalian diteguhkan untuk terus berjalan dalam pesiaran hidup kita dengan mengatakan, saya adalah manusia Paskah, manusia yang bermakna, berdampak, dan memberkati orang lain dalam hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu pencinta mutiara kasih, kita tutup permenungan kita ini dengan berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, meneguhkan kami lewat kehadirannya dan juga lewat firman-Nya. Kami boleh disapa, kami boleh diteguhkan untuk terus menjadi orang-orang yang percaya, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang lain dalam kesaksian hidup kami sebagai orang-orang beriman. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohonkan berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, seluruh hidup, pekerjaan, keluarga, dan juga apa yang kita gumuli di pesiaran hidup kita ini, diberkati selalu oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Pesta Paskah. Tuhan memberkati kita selalu.